Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat untuk Nusantara bersatu, Indonesia, Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Coki Sitohang di sini kembali lagi untuk Anda di program Go Healthy. Di sini kami berikan cara tepat solusi hidup sehat. Siap pemirsa? Ketemu narasumber saya yang akan ceritakan riwayat kesehatannya. Dan dari apa yang beliau akan terbuka kepada pemirsa, kita bisa menarik suatu hikmah yang baik kita ambil, yang buruknya harus ditinggalkan. Perkenalkan, beliau adalah salah satu narasumber yang paling senior yang kami undang ke program Go Healthy. Ibu Widya Kirani atau Ibu Ni. Ibu Nini panggilannya. Halo Ibu Ni. Ya, halo juga. Salam sehat Ibu. Ya, Mas Toki. Salam sehat ya. Salam sehat. Berapa usianya sekarang Ibu? Saya baru, kalau saya itu sudah mendekati 80. Karena 79, saya pikir 79, besok Desember 80. Ibu tadi nonton video kan? Ya. Ada pendapat? Pendapatnya kurang serak. Kurang serak Bu? Loh, kok bisa? Ya habis untuk mewah-mewah semuanya, tapi mereka tidak memikirkan kesehatan. Padahal penting. Ini praktisi kesehatan yang bertugas. Mas Boyke Dianugraha dan Mas Yohanes Kurniawan. Salam sehat. Salam sehat juga Ibu Nini, pemirsa. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Sekarang waktunya kita mendengar doa dari seorang ibu. Doanya? Ya. Ya, semoga apa yang saya jalankan ini semua dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Terutama memperoleh kesehatan yang prima. Pemirsa, itulah doa seorang ibu. Dan sekarang mari kita kenalan dengan Ibu Nini. Profilnya sudah kami siapkan. Ini dia. Widya Kirani, wanita yang akrab dipanggil Nick ini mengaku setelah dirinya memasuki masa menopause, kesehatannya menjadi terganggu. Nick kerap mengeluhkan pusing dan kepalanya terasa berat. Tak jarang, tubuhnya juga berkeringat dingin. Dan ketika dicek oleh dokter, tekanan darah Nick sudah sangat tinggi. Saya penderita hipertensi itu 170 dan diastolnya 110. Itu yang saya alami. Sayangnya,
Saat itu ia tidak mengkonsumsi obatnya secara rutin. Hingga berbagai masalah lain pun muncul. Ia khawatir dirinya bisa mengalami komplikasi penyakit seperti penyakit jantung. Diharapkan ya saya bisa lebih baik, lebih sehat. Saya juga tidak menginginkan adanya kerepotan di hari tua saya. Rupanya ibu ini dulu pengusaha catering. Berarti memang suka icip-icip, Bu. Ya. Harusnya ibu tetap di dunia catering. Sudah enggak sekarang? Udah enggak, udah jantungan. Karena waktu saya catering uplift di pesawat, itu memerlukan energi yang luar biasa. Tetap semangat, Ge. Meskipun sudah tidak di dunia catering lagi sekarang. Iya. Saya mau ajak ibu main kuis. Benar atau salah? Hipertensi meningkatkan risiko kepikunan. Benar atau salah, Bu Nini? Benar. Kenapa ibu yakin itu benar? Karena pengalaman suami saya. Oh, enggak. Ya kan dia ada hipertensi kok. Iya. Mengalami kepikunan, Alzheimer dulunya. Ternyata saya bawa ke rumah sakit PON, malah kena demensia sekarang. Kita tanya langsung praktisi kesehatan. Silakan. Dari studi yang dilakukan bahwa 42% seseorang yang menderita hipertensi itu mengalami gangguan demensia atau kepikunan. Kadang kita berpikir bahwa kepikunan itu pengaruh dari penuaan atau proses aging. Kalau kita lihat pasti beranggapan bahwa seseorang yang punya kerutan, yang pipinya jadi kendor, padahal tidak. Proses aging sendiri itu dapat terjadi di organ dalam kita. Salah satunya adalah pembuluh darah. Pada saat proses aging terjadi pada pembuluh darah, ini akan meningkatkan resiko hipertensi. Apabila hipertensi itu tidak terkontrol, kemudian terjadi proses aging di dalamnya, akan terjadi gangguan pada dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya itu rusak. Kemudian akan terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak. Dan hasilnya apa? Dia akan terjadi kematian sel-sel otak. Nah, disinilah peran terjadinya kepikunan atau demensia. Jadi, pernyataan hipertensi meningkatkan resiko kepikunan atau demensia adalah pernyataan yang benar. Hipertensi meningkatkan risiko kepikunan adalah pernyataan yang benar. Ibu sendiri punya penyakit hipertensi? Iya, tapi puji Tuhan jangan sampai pikun. Aduh, jangan sampai. Tapi yang penting adalah bahwa kita menua itu dengan sehat. Kepikunan itu yang paling kita takutkan. Iya. Karena Iya. ketika seseorang itu sudah pikun, itu dia lupa. Dia lupa alamat, dia lupa ngomongnya kadang-kadang juga diulang-ulang. Dia lupa segala hal yang berkaitan dengan bahkan dengan dirinya dia. Emang suaminya ibu gitu juga? Lupa nama. Nah, Yang jelas pertama kali antara pagi, siang, malam. Jadi kadang-kadang berantem sama cucu. Cucu saya selamat pagi, Opa. Selamat siang, selamat malam. Loh kok selamat malam, Opa? Ini selamat pagi, aku mau sekolah ini. Nah, berantem. Ibu sebelum masuk studio tadi kami periksa loh. Ingat ya Bu ya? Iya. Tensi, apalagi Mas Yu? Tensi, gula darah, asam urat yang nilainya ini agak mengkhawatirkan ya. Nggak apa-apa nih kita buka nih. Boleh. Mohon izin Ibu supaya jadi bahan diskusi ya. Ya, boleh. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, hasilnya 143/63. Ya. Nah, ini angka yang mengkhawatirkan sebenarnya, Bu. Diharapkan angka dari tekanan darah itu 120/80. Nah, kemudian tadi sudah dilakukan pemeriksaan gula darah ya, hasilnya itu 268, Bu. Kalau untuk gula darah puasa, ini targetnya adalah di bawah 126. Sedangkan untuk gula darah sewaktu di bawah 200. Dan hasil asam urat juga tinggi, Bu, 7,8. Iya. Nah, ketika seseorang dengan hasil yang tinggi seperti ini, tapi tanpa gejala, nanti munculnya tiba-tiba komplikasi. Jadi untuk pola makan, obat, itu harus tetap dilakukan dengan baik. kita itu harus tahu
ya. Jangan abai dengan kondisi kesehatan kita, apalagi kita semakin bertambah usia, di mana penyakit-penyakit yang mengiringi kita itu ada itu tadi, si induknya diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, kemudian juga asam urat. Betul. Dan semua itu berkaitan dengan apa pemirsa? Berkaitan dengan kondisi darah kita. Kondisi darah kita itu seperti ini, lihat. Tidak normalnya seperti itu, lihat yang tidak normal. Harusnya kan seperti ini, lihat. Jalannya oksigen nutrisinya wah dibawa satu masing-masing sel itu tidak bergumpal-gumpal. Aliran darahnya lancar. Darah yang tidak sehat adalah seperti ini. Dia bergumpal-gumpal pada orang dengan gula, pada orang dengan kolesterol, hiperkolesterol, dengan asam urat. Akibatnya apa? Nutrisi oksigen tidak sampai. Apa yang terjadi tadi? Hipertensi. Apalagi komplikasinya kepikunan. Betul. Apalagi komplikasinya stroke. Jadi itu semua berkaitan. Tapi kuncinya semua adalah pemirsa darah. Benar, setuju. Darah harus selalu sehat. Dan kita tahu darah kita sehat kalau kita memeriksakan diri. Karena tubuh kita tidak terbuat dari kristal. Bisa lihat, oh dia mau ke jantung nih. Semuanya tertutup oleh kulit. Oleh sebab itu Ibu Nini, salah satu solusi cara tepat hidup sehat yang kami sampaikan kepada Ibu di episode kali ini buat pemirsa juga loh. Yaitu ini salah satunya. Teknologi laser. Penjelasannya Mas Yo. Teknologi laser ini seperti yang Mas Coki pakai di pergelangan tangan. Nah, ini teknologi laser yang membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pada saat teknologi laser ini digunakan, ini akan masuk ke dalam kulit. Mulai dari epidermis, dermis, hipodermis, dan sampai ke dalam pembuluh darah. Laser ini akan menstimulasi nitric oxide. Nitric oxide ini akan melebarkan pembuluh darah. Sehingga aliran darah itu akan lebih lancar. Tadi sudah sempat disinggung kualitas darah itu akan menentukan kualitas hidup. Apa sih yang terjadi kalau darah kita kental? Kalau darah kita kental, itu maka yang terjadi adalah gumpalan-gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus tuh. Itu juga akan meningkatkan tekanan darah, orang tersumbat kok. Tetapi dengan teknologi laser, dia akan menghancurkan, menguraikan gumpalan-gumpalan darah itu sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau aliran darahnya menjadi lancar, maka pembuluh darahnya juga dengan teknologi laser menjadi elastis, menjadi melebar, tekanan darahnya turun, aliran darahnya lancar, otomatis tekanan darah ibu yang tinggi juga membaik. Satu lagi, si teknologi laser itu juga bisa mengubah gula yang tinggi di dalam aliran darah kita itu menjadi energi. Dia diubahnya di dalam mitokondria, bagian daripada inti sel. Dengan teknologi laser itu, gula yang ngumpul yang membuat darah kental atau kolesterol yang membuat darah kental akan diubah menjadi energi. Akibatnya kadar gula, kadar kolesterol di dalam tubuh kita akan turun. Sementara karena kita tambah energi, maka badan kita akan terasa lebih bugar. Itulah mekanisme kerja daripada teknologi laser. Teknologi laser itu kan dari Jerman. Tapi teknologi laser itu juga dia dikombinasikan dengan teknologi akupunktur yang berasal dari China. Titik-titik akupunktur di situ itu bisa menyehatkan jantung dan juga paru-paru. Benar. Nah, itulah kombinasi daripada teknologi laser, teknologi akupunktur dalam yang namanya laser tadi. Teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Ini alat kesehatannya yang revolusioner bernama Dr. Laser atau Aculaser dari Gogomol. Sudah 10 tahun lebih ada di Indonesia, sudah dipakai begitu banyak masyarakat Indonesia yang juga merasakan manfaat meningkatnya kualitas kesehatan mereka. Alat kesehatan ini memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Ada titik akupuntur yang disentuh oleh laser, terdapat di pergelangan tangan kiri kita. Titik-titiknya semua sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa melakukan koreksi terhadap darah dan pembuluh darah. Kalau Anda sudah punya alat kesehatan ini, pakainya harus rutin. 2 kali sehari, durasi 15 hingga 60 menit. Baru alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Supaya kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke.
Tapi pemirsa, saya ingin ingatkan bahwa Anda bisa menghubungi kami di nomor yang muncul di layar. Bisa juga Anda datang ke showroom Gogo Mall atau Anda bisa melakukan pembelian di marketplace akun resmi Gogo Mall Official Store. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi di Gogo Mall. Atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Masih bersama dengan narasumber saya, Ibu Nini, 79 tahun. Tapi beliau pemirsa meskipun terlihatnya baik-baik saja. Kemudian beliau ini merasa bugar-bugar saja. Tapi tadi di segmen pertama, beliau sendiri merasa seperti ditampar halus. Kalau merasa baik-baik aja, itu belum tentu baik-baik. Benar Ibu ya? Ya. Ternyata tensinya 145 ya, Mas Yuri? 143 per 68. Kemudian gula darahnya Iya, tinggi, itu 260. Itu yang bikin kaget saya juga. Nggak menyangka kalau sampai sekian. Kaget? Berarti bener loh Ibu ini jarang memeriksakan diri ya. Betul, memang takut dokter. Ibu Nini ini tampilannya kan fresh, kayak sehat gitu ya. Iya. Tapi ternyata di dalamnya ada hipertensi, ada asam urat, ada gula darah tinggi. Nah, pola makan Ibu seperti apa? Makannya dulu seperti Makanya apa? kalau sudah ketemu teman-teman sini, kulineran, rendang tuh tunjang, Iya, nah itu tunjang. Paling suka. Jeroan. Iya Bu, masih makan. Masih. Boleh kok kita makan, tapi harus dibatasin. Ingat loh, semakin tua tuh pencernaan kita juga tidak makin baik. Iya. Dia makin melambat, proses yang namanya metabolisme juga makin melambat juga. Akibatnya apa? Darah itu mudah kental, Bu. Pembuluh darah makin tua mudah makin kaku. Tidur tadi kurang kan? Karena melatoninnya juga turun pasca menopause itu. Makanya yuk dibantu dengan teknologi yang namanya teknologi laser. Karena dia selain dia untuk pembuluh darah, untuk darah, dia juga bisa membantu untuk tidurnya lebih nyenyak. Ini kan banyak orang-orang pasca menopause, pasca andropause yang tidurnya sulit. Iya. Ya. Nanti ke situ ya Mas ya. Tapi sebelum ke sana, tahukah Anda tips tetap positif memasuki usia menopause? Menua itu pasti, ya. Tetapi sehat itu kan pilihan. Iya. Dan sehat itu kan hanya bukan physically, tetapi juga kan sehat itu harus juga pikiran. Dengan kita punya teman-teman satu grup, pikiran kita juga sehat, ya. Tapi mesti diingat bahwa proses penuaan itu membawa kekentalan darah. Ketika memasuki usia menopause, yang namanya hormon estrogen, hormon utama wanita, itu menurun. Bedanya kalau wanita itu kan menurunnya cepat sekali. Nah, ini semua tentu kita harus antisipasi. Karena akibat gara-gara si hormon itu, resiko penyakit jantung meningkat. Resiko pengentalan darah meningkat. Caranya apa? Ya kita mesti pola hidup sehat tetap dijalankan, ini tips yang pertama. Pola makan, pantang 3G, gula, garam, gorengan. Kemudian 2 adalah olahraga. Olahraga saya setuju jalan kaki saja, Bu. Nggak usah olahraga yang kayak orang-orang muda, jalan kaki pelan-pelan sambil menikmati sinar matahari pagi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Ini yang justru membuat orang-orang tuh lebih mudah sakit. Terutama penyakit degeneratif. Ya, kayak artritis, ya, pengeropasan tulang. Itu juga karena kurang tidur itu kan mengakibatkan imunitas kita juga menurun. Kemudian yang keempat, manajemen stres. Nah, manajemen stresnya sudah dengan punya grup WA, dengan grup jalan-jalan itu sudah baik. Check up, kemudian lengkapi ya hidup kita ini dengan teknologi. Kenapa sih mesti pakai teknologi? Ya karena teknologi itu diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Sementara kita tahu bahwa yang mengakibatkan begini nih, penuaan dengan gangguan-gangguan kekentalan darah itu adalah proses yang kita tidak bisa halangi. Menopause, andropause, yaitu teknologi laser, ya, terutama untuk mengatasi pola tidurnya. Teknologi laser itu dipakai 2 kali, pada pagi atau siang hari
dan malam hari. Jadi ketika teknologi laser ini digunakan pada malam hari, teknologi laser akan menstimulasi satu hormon yang disebut dengan melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi membuat kualitas tidurnya menjadi lebih nyenyak, lebih baik. Dan apa hasilnya? Ketika bangun tidur itu menjadi lebih bugar. Pada saat pagi atau siang hari, teknologi laser itu akan menstimulasi hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon siaga. Tubuh akan lebih bugar. Teknologi laser ini membantu dari penanganan kualitas tidur. Nah, jadi teknologi laser ini dia itu juga ada yang namanya ekstensinya. Kita tahu kan bahwa di kepala kita ini kan banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Otak kita itu harus betul-betul dapat oksigen dan nutrisi yang baik. Nah, ekstensinya itu disambungkan sekalian dipakai dengan yang di pergelangan tangan. Jadi ada alat dimasukkan ke hidung. Nah, ketika dimasukkan ke hidung, maka pembuluh-pembuluh darah di hidung ini dia akan diaktifkan yang namanya zat nitric oxide yang bisa membuka pembuluh darah tadi. Maka pembuluh-pembuluh darah di kepala akan menjadi lebih lebar dan juga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Manfaatnya buat kita yang tua-tua apa? Manfaatnya satu, kita tahu ada pusat di otak ini, pusat memori. Kepikunan kita bisa diperlambat, dibantu perlambat. Yang kedua, mata kita kan mulai rabun juga, apalagi pada penderita diabetes ya. Aliran darah ke mata menjadi baik, diperlambat proses kerabunannya. Di kuping ada apa? Pembuluh darah kuping dibantu untuk memperlambat proses gangguan pendengarannya. Ada lagi di sini sinus, sinusitis ya, radang di sinus akan dibantu proses penyembuhannya. Orang-orang stroke kan di kepala, ya kan? Kalau juga ada yang terserang stroke, supaya stroke itu nggak berulang, kita bisa bantu pakai yang tadi intranasal tadi, karena aliran darah di situ diperbaiki, sumbatan-sumbatan di situ diperbaiki. Itulah gunanya teknologi laser yang dilengkapi dengan yang namanya intranasal. Saya ingin tampilkan sebuah video yang bisa menjadi penyemangat buat ibu dan buat pemirsa juga. Ada lansia, usianya sama seperti ibu, mirip-mirip, tetapi kualitas kesehatannya meningkat sejak menggunakan teknologi laser. Beliau tetap prima, bugar, dan kepada para lansia secara khusus, simak yang satu ini. Saya dulu hipertensi, sama setahun terakhir ini saya menderita diabetes. Tensi saya 180/100, gula darah saya pernah sampai 350. Setelah saya pakai laser, saya merasa badannya lebih energi. Sekarang ini saya cek gula darah saya itu sekitar 120 paling tinggi. Tensinya pun udah 120/80, tidak pernah lagi melonjak tinggi. Setelah saya rutinin ini, benar-benar laser ini sangat menolong saya. Saya ingin ingatkan Anda siapa Ibu Nini, apa riwayat kesehatan beliau. Saya bacakan secara singkat berikut ini. 79 tahun, kesehatannya terasa menurun setelah menopause. Kemudian ada sakit kepala yang berat, pusing dalam beberapa momen. Tekanan darahnya juga tinggi, pemirsa. Kadar kolesterol di atas 200, asam urat juga tinggi. Kadar gula darah juga tinggi di atas 200. Mendapatkan advice atau saran nasihat dari para praktisi kesehatan kami. Tolong ibu, jangan takut temu dokter. Nah, jadikan dokter sebagai sahabat, itu tipsnya pertama ya Bu ya. Kemudian juga konsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Batasi asupan makanan. Dan terakhir, saran dari praktisi kesehatan adalah gunakan teknologi laser. Ini yang Ibu Nini belum coba. Nah, saya berharap Bu, nanti kalau Ibu sudah pakai laser, ada perubahan-perubahan itu. Perubahan yang lebih baik yang kami harapkan ceritanya. Ya Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Boyke, Mas Yo, terima kasih, sehat selalu dan dalam pelayanannya tetap semangat. Ibu juga panjang umur ya Bu. Amin. Salam buat Bapak ya. Terima kasih kasih. sudah hadir. Pemirsa, dokter laser atau AccuLaser adalah bagian daripada kehidupan kita hari-hari ini. Alat kesehatan revolusioner ini udah lebih dari 10 tahun ada untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pakai 2 kali sehari, per pemakaiannya 15 menit hingga 60 menit. Nanti tinggal baca saja aturan pakainya, mudah dibawa kemanapun dalam situasi apapun.
Alat kesehatan ini akan bantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga Anda bisa berharap Anda akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Dengan bangga juga kami ingatkan bahwa produk Equalizer adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Cara mendapatkannya adalah nih, biar Anda tenang pemirsa. Yang pertama, silakan hubungi nomor yang muncul di layar kaca Anda. Nanti yang menyambut Anda adalah tim call center dari Gogomall. Cara yang kedua, Anda bisa juga kunjungan langsung ke showroom Gogomall. Atau yang ketiga, Anda bisa mendapatkannya melalui marketplace akun resmi Gogomall Official Store. Jadi kami berharap Anda betul-betul menjadi orang yang waspada untuk mendapatkan yang terbaik, yaitu produk dokter laser atau Equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Segera take action, hubungi kami, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.